siapapun yang kenal Guru Gembul ya, coba sarankan datang ke Kiai 24 jam tinggal di rumahnya. Ngintip aja 24 jam. Lihat. Lalu tengok, perhatikan yang sowan siapa, yang diadukan itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali nih Cak Malik tidak rekaman. Bukan gara-gara Cak Malik kangen ini. Saya, kangen banget ya. Karena foundernya KIO sekarang banyak lomba Cak. Lomba-lomba mempersiapkan santri Cak. Makanya ribet Cak, ribet. Ini kenapa kok harus rekaman lagi seperti ini? Karena memang sangat genting Cak. Iya. Sangat genting. Ya. Sangat Saya genting. bisa mengerti kan, foundernya kita ini kan kiai. Kiai itu kan semuanya dikerjakan. Karena memang resourcesnya terbatas. Membayar guru juga berat kalau terlalu banyak guru kan. Jadi ya dia ikut ngajar sendiri kan. Mau bayar direktur juga berat, jadi mendirekturi sendiri. Kalau bikin podcast ya di podcast itu ya memang itu namanya tuntutan seorang kiai yang mengampu orang-orang miskin, orang-orang dengan sumber daya yang terbatas. Subhanallah. Dan dengan keadaan yang seperti itu ya, sekarang ada yang mencabik-cabik ya. Karena kita akan fokus kepada fenomena sekarangnya yang mana memang sedang trending topik bahwa feodalisme pesantren. Utamanya saya melihat di videonya Guru Gembul. Saya tidak sebut guru, Gembul, Pak Gembul ya. Yang itu ketika saya tonton sebagai orang yang sering sekali mengkritik pesantren saya sangat mangkel. Benar-benar bias jauh. Biasnya itu jauh gitu ya. Pertama dari videonya Guru Gembul itu ya, karena katanya sebelum masuk 10 poin dari Guru Gembul, beliau memaparkan data bahwa santri jumlahnya dari tahun ke tahun itu menurun ya. Iya. Cak Malik kan juga sebagai peneliti pesantren. Gimana? Apakah itu data itu benar ya? Pertama Guru Gembul, saya ini ya, Guru Gembul itu kan sangat filosofis kadang-kadang ya. Saya mau mendudukkan dulu epistemologinya. Kita dudukkan dulu siapa orang yang menyebut dirinya atau disebut sebagai Guru Gembul. Dia ini influencer, atau dia ini podcaster, atau dia ini narasumber, atau dia ini peneliti, atau apa. Kita nggak ngerti. Iya kan? Artinya saya tidak bisa memberikan penilaian apakah riset Guru Gembul itu valid. Karena saya juga nggak tahu apakah yang disampaikan itu adalah hasil riset. Bisa saja dia membaca secara acak, membaca, apa yang dia baca dikumpulkan. Berbeda dengan periset. Kalau periset itu dia mengumpulkan informasi, metode mengumpulkannya juga diceritakan secara jelas, dari mana sumbernya diceritakan secara jelas, kelemahannya apa diceritakan secara jelas, keterbatasannya apa diceritakan secara jelas. Jadi saya tidak melihat dia sebagai seorang peneliti. Tapi kalau yang disampaikan oleh Guru Gembul itu dianggap sebagai sebuah data, yang pertama saya baru saja mendapat informasi dari salah satu kementerian yang sangat saya tidak sebut ini ya, informan saya ya, dari kementerian yang sekarang sedang mengurus pesantren. Karena informan harus dirahasiakan. Dia bilang begini, Mas Malik, saya tanya jenengan ya, pesantren jenengan itu pesantren terbesar kan ya? Ya kalau dilihat jumlah santrinya mungkin begitu. Saya bilang gitu. Dalam data saya yang terakhir, tidak ada nama pesantren sampean itu sebagai salah satu pesantren terbesar. Masa aja. Padahal pesantren kita berapa jumlah santrinya? 24.000. 24.000 sekarang, itu tidak masuk daftar pesantren terbesar. Nah, dari salah itu saja kita sudah bisa melihat
kalau datanya yang dibacakan guru gembul bisa jadi itu tidak merangkum fakta. Oh iya. Oke, udahlah. Saya ambil dari situ saja. Jadi kalau pesantren sebesar Sukorejo yang santrinya 24.000 saja tidak masuk dalam daftar pesantren besar, pertanyaannya apakah pesantren besar itu jumlahnya di atas 24.000? Kalau pesantren besar itu di atas 24.000, artinya ada 10 pesantren yang jumlahnya di atas 24.000 sudah berapa? Ya kan? Benar. Itu yang pertama. Jadi kalau mau ngomong soal data pesantren, ya itulah gambaran kita. Ya. Seperti itulah sekarang kita. Masuk ke poin-poin yang katanya guru gembul ini hal yang negatif dari pesantren. Ada 10. Sebenarnya saya ingin mengkritik juga, Cak. Cuma saya sekarang mau bawa acara ya, karena benar-benar menaikkan emosi narasi yang dibangun oleh guru gembul. Yang pertama, Cak, nanti Cak Malik tanggapi. Yang pertama katanya pesantren itu enggan untuk menerima kritik dan mengintrospeksi diri. Beliau kayak gini, mencontohkan salah satu pesantren katanya, di pesantren itu kalau tidak salah ya di Sukabumi apa katanya, berserakan sampah, kemudian ketika guru gembul bilang bahwa ini sampah berserakan, yang kiainya itu menjawab bahwa toharo itu kayak gini gitu ya. Malah dilarikan ke yang formal kayak gitu. Katanya sebenarnya kata guru gembul ya tinggal dibersihkan kan gitu. Atau contoh yang kedua katanya tentang rokok ya. Ketika ada orang merokok, di samping orang yang tidak suka bau rokok, kemudian ketika ditegur katanya si santri ini jawabnya memaparkan dalil katanya gitu. Iya. Gimana itu, gimana? Iya, memang sebenarnya sebelum memberikan tanggapan kritikan itu ada banyak perkara-perkara yang harus dijelaskan dulu ya. Kalau kita ngomong misalnya posisi guru gembul ketika dia mengatakan pesantren itu anti kritik. Guru gembul mengatakan pesantren ada sekian banyak gitu kan tadi menurut dia. Tapi ketika beliau mengatakan pesantren anti kritik dengan mencontohkan kasus yang sangat spesifik yang dia temui, apakah itu representatif? Ya kan. Tapi karena guru gembul ini bukan seorang peneliti, tentu saya juga tidak akan saya tidak menyalahkan juga tidak membenarkan karena dia bukan siapa-siapa dalam konteks pemberi data ilmiah, dalam konteks pemberi informasi ilmiah. Kalau dia memang guru di depan kelas dia mengajar, mungkin saya bisa mengingatkan, ya kan? Kalau dia ahli komunikasi, saya bisa ingatkan komunikasinya tidak efektif. Kalau dia gitu-gitulah. Tapi karena identitas dia juga saya juga nggak bisa. Tapi bahwa kritik itu kalau guru gembul mau mencermati, ada masalah sampah. Lihat pesantren 10 tahun terakhir. Sudah saya menemukan beberapa pesantren yang mengelola sampah dengan sangat relatively profesional dibanding pesantren-pesantren yang lain. Artinya gini, maksud saya kalau dulu belum ada tata kelola sampah sama sekali, 10 tahun terakhir ini sudah banyak yang mengelola sampah. Iya kan, misalnya ada pesantren Welas Asih yang Kiai Irfan Amali ini punya Muhammadiyah. Ini pesantren juga ya. Ada di Cirebon itu ke pesantrennya ini sedang diriset oleh istri saya. Itu pesantren, salah satu pesantren di Kempek di tempatnya Kiai Said Agil Siraj itu mengelola sampah tidak hanya secara simbolik, mengolah memisahkan yang cuma gimmick-gimmick, tidak, tapi secara serius memisahkan, setelah memisahkan menjual yang punya nilai jual, mengelola yang organik yang bisa dijadikan maggot untuk tambahan protein untuk pakan ternak, juga dengan tata kelola yang sesuai dengan anjuran ahli sampah, kira-kira gitu. Ada juga pesantren Kembang Jambu
yang 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya lupa berapa tahun yang lalu, saya pernah ke sana, itu sampahnya nggak Bersih. karu-karuan. Sampahnya gila, kotor sekali waktu saya ke sana. Terus saya ketemu dengan salah satu alumninya yang waktu saya temui dia mengelola sampah, itu setelah ini ya, setelah saya ke Australia. Lalu dia cerita, ada perkembangan kalau sampah itu Mas, dulu misalnya kami selalu membuang sampah itu, angkanya maaf ya, angkanya ini salah ya, bukan angka sebenarnya karena saya nggak pegang catatan. Misalnya nih, dulu kami selalu membuang sampah itu 4 pickup Mas. Sekarang itu setelah kami pilih, kami kelola segala macam, sekarang tinggal 1 pickup. Singkatnya, menurut dia keuntungan finansial itu yang dulu membayar tukang buang sampah itu misalnya 2 juta, sekarang itu pengelolaan sampahnya itu sudah benar-benar bisa dibayar oleh hasil tata kelola sampah. Dari sampah itu sendiri ya. Dari sampah itu sendiri. Artinya kalau Guru Gumbul kasih 1 contoh, saya kasih 2 lah, ya kan? Ini kan sudah tambah. Artinya ada perkembangan itu ke sana. Gitu. Dan tapi Cak Malik, biar istri fokus saya, kenapa? Putus? Oke, biar fokus. Maksudnya di titik bahwa pesantren itu anti kritik itu gimana Cak Malik? Bukan spesifik kepada contoh. Oke. Kalau pesantren anti kritik, saya rasa pesantren itu sebuah entitas budaya. Yang anti kritik siapa? Kiai, santri, atau apanya? Nah, itu jadi kita nggak bisa menilai pesantren anti kritik lah. Dia itu entitas budaya loh. Itu maksud saya nggak valid statement seperti itu untuk dibantah atau diiyakan kan. Kalau ditanya misalnya organisasinya, organisasi pesantren anti kritik, organisasi pesantren yang mana? Organisasinya banyak gitu. Ya, saya kan juga pingin jangan sampai salah memberikan tanggapan kan. Kalau misalnya kiai anti kritik, kadang-kadang memang keras ada kepala. Ya, memang keras kepala. Memang ada fakta bahwa susah dikritik itu ada. Tapi saya tidak mengatakan anti, karena ada orang yang punya kata kunci dalam mengkritik kiai. Kiai siapa mau dikritik oleh siapa gitu misalnya. Karena kan maksudnya itu. Misalnya begini, kamu santri Mahat Ali Sukorjo, ya kan? Kalau kamu dikritik oleh orang Ketapang, mungkin dalil kamu. Tapi kalau orang Ketapang itu melipir, minta tolong ini guru kamu di Sukorjo, lalu guru kamu Sukorjo cukup WA kamu saja, kamu sudah bisa gitu. Misalnya, jadi artinya ada strategi yang lain gitu untuk melakukan kritik. Nah, tapi saya curiga yang dilakukan Guru Gumbul sebenarnya bukan mengkritik. Atau kalau mengkritik tidak terdengar mengkritik. Ada kan? Orang yang mengkritik tapi kedengarannya tidak mengkritik. Nah, mengkritik kedengarannya seperti mencaci maki. Dalam konteks seperti itu, orang yang dikritik ya namanya orang nggak merasa dikritik. Ya dia membantah dong. Gitu misalnya. Nah, kayak orang kan bilang misalnya orang mengkritik Guru Gumbul, mengatakan Guru Gumbul, lihat kan komen-komen orang. Kalau Guru Gumbul bikin di channel Guru Gumbul ada banyak sekali kan orang komen di bawah itu. Ya. Coba bayangkan kalau Guru Gumbul menganggap semua komen itu sebagai kritik, apa kira-kira? Apa yang terjadi dalam diri Guru Gumbul sekarang? Apakah dia tetap berpodcast dengan gaya yang seperti itu? Tidak mungkin kan? Ya. Nah, misalnya dia sudah dibilang provokatif lah, dia dibilang tidak valid, dia dibilang macam, tapi dia tetap seperti itu kan? Apa itu anti kritik Guru Gumbul? Saya nggak ngerti. Guru bisa jadi dia sebenarnya mau dikritik, tapi karena dagangannya seperti itu. Iya kan? Itu kan dagangan dia gitu. Dan aneh juga Cak, misalnya Guru Gumbul ini kan di belakang-belakang nanti di 10 hal itu katanya kritis dan semacamnya, datanya valid dan semacamnya. Kok bisa ketika Guru Gumbul mengatakan 10 kesalahan itu, kok gak ada tuh di pesantren saya kayak gitu, itu kayak gak ada gitu. Kan aneh, Guru Gumbul ini pesantren mana yang dilihat gitu. Betul. Ya, tapi kan masyarakat kita ini kan sudah
in some extent sudah tersegregasi. Jadi karena ada segregasi artinya ada penggemar gembul dan yang bukan penggemar gembul. Jadi ya kalau dia sedang penggemar ya dia juga dicari akan sangat ya. Iya, dia akan cari pembenarannya itu kan. Dan itu juga masuk ke yang kedua, Cak. Poin yang kedua yaitu bahwa katanya di pesantren itu tidak mengajarkan pola pikir yang kritis ya. Iya. Itu kecerdasan nalar katanya. Intinya cuma menghafal gitu. Oke. Sebelum sampean Jak komentar, komentar Jak, saya mau ngomong ke guru gembul dulu ini Jak. Guru gembul, saya santri nih, saya santri. Saya orang yang tidak suka menghafal, memang dipaksa menghafal, tapi di pesantren saya yang paling inti bukan menghafal tapi berpikir. Bisa sampean cek Ma'had Ali Situbondo gimana keluarnya. Lanjut Cak. Serius saya agak emosi iya. Kalau berbicara dengan orang atau dengan audiens yang tidak jelas ya. Kita ini kan nggak ngerti audiens kita ini orang dengan high order thinking, apa low order thinking. Kita kan kita ini kan ruang hampa. Pasar bebas kita ya? Pasar bebas. Jadi saya mau melihat begini saja loh. Kita lihatlah kelompok yang dianggap modernis. Saya tidak usah sebut kelompok yang dianggap modernis dalam percaturan politik di Indonesia, gitu. Yang dulu misalnya Partai Masyumi itu sangat luar biasa. Kenapa sekarang kelompok yang katanya modernis itu, yang manajemennya modern, kenapa partai politik compang-camping gitu. Iya kan, berkeping-keping gitu. Kita ngomongin perkara duniawi nih, berkeping-keping. Sementara partai politik yang dibidani oleh orang-orang yang katanya tradisionalis, yang katanya tidak berpikir kritis, yang katanya kolot, yang katanya feodal gitu, tetapi bisa bertahan gitu. Bisa bertahan sampai saat ini gitu. Ini dalam konteks iya kan? Iya kan? Lalu kritis itu apa sih? Modernis itu apa sih? Iya kan? Pertanyaannya itu. Terus ada orang kalau guru gembul mengatakan tidak berpikir kritis. Bisa jadi orang, saya bisa mengerti jika yang ditemui guru gembul itu adalah siswa madrasah kelas 1 sampai kelas 3 tidak iya. Sementara dan memang itu ada yang banyak tren. Ya. Iya. Itu yang banyak kan di pesantren, masih anak-anak gitu. Betul, memang berpikir kritis itu kan ada tahapannya. Orang-orang yang mondok baru 4 tahun, baru 3 tahun misalnya ya, 3 tahun, kalau 4 tahun sudah mulai, baru 3 tahun belum sampai pelajaran ke sana gitu kan. Terus coba kita lihat ilmu pengetahuan Islam, berapa sih buku yang terbit gitu. Berapa kitab yang terbit, berapa hasil Basul Masail yang terbit. Mengapa ada rumusan hasil Basul Masail yang berjilid-jilid yang setiap pesantren punya? Jika tidak ada nalar kritis di pesantren, niscaya tidak akan ada produk-produk fikih yang baru gitu. Ini apa ya? Saya memaklumi sih kalau guru gembul ini mungkin termasuk orang yang popularitasnya itu mendahului keinginannya belajar gitu. Jadi sudah terlanjur populer, sudah tidak lagi punya kesempatan untuk belajar. Harus buat konten ya kan. Tuntutan pasar ya. Karena guru gembul Cak. Guru gembul itu kayak gini Cak. Guru gembul itu mencontohkan satu ya, tentang riba Cak. Jadi nalar kritis di pesantren katanya tidak mengikuti perkembangan riba Cak. Saya jelas guru gembul ini tidak baca ini. Hasil-hasil Basul Masail tidak baca guru gembul ini. Padahal bahkan di pesantren saya jangankan riba, kripto dibahas dan lain-lain. Ya kan guru gembul itu kan ibarat ini ya. Ibarat pedagang jilbab itu, importir jilbab. Itu apa dia seorang yang soleh-solehah kan kita nggak tahu. Gitu kan. Kalau kita pergi ke Tanah Abang itu pakaian-pakaian santri itu kan diimpor dari Cina
gitu. Ya kayak gitu, guru gembul tuh menyediakan konten, tapi apakah dia juga belajar dari kontennya, apakah dia mencermati isi kontennya, apakah dia mendalami isi kontennya, kita nggak tahu gitu. Masa bodoh mungkin itu ya. Saya nggak bisa menilai. Saya nggak bisa menilai. Misalnya yang terakhir ya kasus Trans 7. Kasus Trans 7 itu kan pengakuannya bahwa kami menyiarkan tanpa terlebih dahulu membaca lebih teliti dari pihak ketiga yang menyediakan, ya kan? Itu kan aneh. Kayak tidak mungkin ya, gitu loh. Ya bisa jadi mungkin, bisa jadi memang kalau orang bekerja itu gimana sih? Ibarat kamu punya barang-barang apa padi misalnya, terus tukang angkut itu kamu bilang, Pak tolong padinya angkut ini ke mobil, kan dia nggak melihat betul di dalam padi ada apa. Ya gembul bisa saja begitu, dia baca aja atau dia ngomong aja, dia informasi dari mana dia bisa nggak pedulikan. Karena memang tidak ada orang yang mengevaluasi dia. Iya kan? Memang berarti apa yang dikatakan guru gembul ini sebenarnya kembali kepada dirinya ya. Karena memang sejauh ini guru gembul rasanya memang anti kritik ya. Karena semuanya di komen dan aneh-aneh. Ya, kalau kamu gimana sih? Masa kamu nggak tahu? Kayak penyanyi itu kan requestnya suruh nyanyi apa kan dia pasti nyanyi kan? Penyanyi itu loh. Kamu jangan pikir penyanyi yang sedang menyanyikan lagu cinta itu dia benar-benar sedang jatuh cinta. Dia sedang menyanyi aja lagu cinta. Dan itu yang mungkin tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Ya, audiens kita memang kadang-kadang ya kurang teliti juga, kurang cermat juga. Karena gitu. Followernya banyak, akhirnya punya power bukan dengan pengetahuan. Gara-gara punya pengikut. Iya. Oke, Cak. Aku punya catatan juga ya, kayak Guru Gembul itu mengatakan pesantren itu fanatik terhadap pemikiran ulama masa lalu, tidak mau berinovasi. Itu yang keempat itu. Ya. Poin yang keempat. Ya, jadi Pak Gembul atau siapapun lah yang percaya dia perlu kita informasikan bahwa di dalam kitab itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Itu aja itu kan komentari dari karya yang awal dulu ya. Nah dari situ itu kan artinya tidak fanatik ya. Fanatik mungkin dalam konteks tertentu iya, karena sumber kebenaran gitu ya. Kayak kita kepada fisikawan aja kan terhadap teori kuantum misalnya itu kan juga fanatik ya. Kita terhadap gravitasi kan juga fanatik. Kalau kamu nggak fanatik sama gravitasi, coba lompat. Saya nggak percaya kok gravitasi terus kamu lompat. Kira-kira jatuh apa enggak? Ya ada konteks tertentu di mana santri itu fanatik gitu. Tapi ada konteks-konteks yang tidak fanatik, yang bisa dinegosiasikan gitu. Saya misalnya guru saya itu banyak. Tapi kalau pemilu partai politik yang harus saya pilih cuma satu. Kan pasti sementara kalau guru-guru saya berbeda-beda kan pasti ada guru yang saya berbeda pilihan kan. Dari situ saja saya sudah bisa menunjukkan bahwa santri itu tidak fanatik gitu dalam konteks itu. Lalu misalnya ketika menentukan lebaran, santri juga kan beda-beda. Orang yang lebarannya beda itu biasa aja. Biasanya ya kita guru begini, orang memberikan label pada perkara-perkara tertentu itu kan pertama dipengaruhi oleh istilahnya prapaham. Jadi apa yang dia pahami, apa yang dia pikirkan sebelum dia berusaha memahami. Jadi ketika dia berusaha memahami apa itu pesantren, dia membaca data tentang pesantren, sebelumnya di kepala dia sudah ada. Sudah ada bayangan. Ketika di kepalanya itu suudon, maka yang dia baca adalah data-data yang mendukung suudon dia akan terlihat lebih jelas. Kayak kamu nih, kamu belum mobil kamu berwarna putih.
kamu biasa aja di jalan-jalan itu mobil berwarna merah itu kamu nggak pernah perhatikan kan? Kayak biasa aja jumlahnya. Begitu kamu ganti mobil kamu warnanya merah, itu seakan-akan kamu melihat ada banyak sekali mobil merah ya sekarang ya, kayak gitu loh. Itu kenapa banyak mobil merah ya gitulah. Ya itu. Dan ada Cak, kayaknya dari penjelasan Cak Malik dari tadi itu saya bisa menganalogikan sebenarnya guru gembul ini objek dari yang diteliti oleh guru gembul atau dibaca oleh guru gembul benar-benar rasanya seperti anak ibtidaiyah Cak. Ya mungkin bisa. Pesantren-pesantren yang didatangi yang benar-benar sama kayak di As'adiyah yang setelah aliyah itu udah ada jenjang selanjutnya. Gak ada jenjangnya, gitu, ya. Pesantren-pesantren kecil gitu ya. Makanya terjadilah kesimpulan-kesimpulan seperti guru gembul. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Karena kalau anak-anak, kalau anak-anak itu mau tidak mau harus, bagi saya ya, ini masuk ke poin selanjutnya. Harus selalu didoktrin ya. Masuk hal-hal yang doktrinal di masa-masa yang benar-benar belum bisa berpikir kritis. Dan kata guru gembul itu benar-benar menjadi tidak pernah diajarin kalau di pesantren. Yang ada hanya doktrin katanya gitu ya. Ya, kan kita sudah ini ya, sudah bersepakat atau apalah namanya bahwa guru gembul ini memang tidak bisa dinilai ya kan, karena dia itu siapa, predikatnya sebagai apa kan nggak bisa dinilai. Tapi kita paling hanya mengomentari saja ya. Kalau dibilang pesantren itu isinya doktrin. Di pesantren memang ada doktrin, tetapi masing-masing pesantren punya doktrin yang berbeda-beda. Dan yang dimaksud doktrin itu saya juga nggak ngerti yang dimaksud doktrin oleh guru gembul itu apa. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa hafalan tampaknya yang dipahami sebagai doktrin itu adalah materi pembelajaran yang akan dianalisa pada tahun-tahun kelas lebih lanjut. Misalnya surat-surat dalam Al-Quran. Kamu ingat kan kalau waktu iqdad itu kita disuruh menghafalkan ayat ahkam. Kan semua santri hafal ayat ahkam gitu. Hafal ayat ahkam. Tapi menganalisa ayat ahkam itu kan tahun selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin menghafalkan ayat ahkam ini yang menurut guru gembul sebagai doktrin. Dan dia tidak tahu kalau hafalan ayat ahkam itu nantinya pada tahun berikutnya karena materinya tentang metodologi istimbatul hukmi, maka ayat ahkam yang tadi dihafalkan itu penting sebagai material untuk pembelajaran istimbatul hukmi. Sehingga yang diketahui gembul cuman ketika hafalan ayat ahkam saja, itu mungkin yang dianggap sebagai doktrin. Karena dia juga tidak menyebutkan secara detail spesifik spesifik, tapi mungkin seperti itu maksudnya. Sekedar informasi ya bagi teman-teman penonton YouTube ini yang tadi tidak akrab dengan istilah-istilah yang saya sebutkan. Jadi begini, di dalam kelas fikih advance di pesantren itu kan ada materi namanya proses pengambilan hukum atau proses dalam merumuskan sebuah produk hukum. Nah, pelajaran tentang kaidah-kaidah dan proses membuat sebuah rumusan hukum itu atau fikih itu, bekal utamanya adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Biasanya sebelum memasuki level analisis, santri diwajibkan dulu hafalan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, yang hafalan itu nanti akan dijadikan bahan utama kelas selanjutnya. Nah, kalau guru gembul mengatakan hafalan, mungkin yang diketahui itu yang level tadi itu, level persiapan masuk kelas fikih tadi itu. Berarti kesalahannya guru gembul tidak melanjutkan aja berarti aja ya. Ya, saya tidak dalam konteks
membenarkan atau menyalahkan karena saya tidak tahu siapa dia sedang ngapain. Kalau dia peneliti dan sedang melakukan penelitian, ya metodologinya akan saya pertanyakan. Tapi kan saya nggak ngerti dia ini siapa, sedang ngapain. Iya sih, iya. Tapi kalau doktrinasi di pesantren itu ya, misalnya ya, yang karena dikatakan feodal ya. Banyak yang mengatakan feodal, misalnya harus menghormati kiai, sampai sujud-sujud, ngesot-ngesot, itu gimana itu Cak? Oh, jadi gini. Pertama kita harus pisahkan dulu bentuk ekspresi dengan nilainya. Oke. Mari kita kasih contoh apa yang dilakukan di pesantren kita, yang dengan mudah kita bisa contohkan. Jongkok. Saya tulis dalam thread saya juga. Duduk jongkok ketika menghadap pada kiai. Jongkok itu fakta. Ya. Tapi apakah jongkok itu feodal? Nanti dulu. Karena feodal itu adalah sebuah nilai yang dulu ketika zaman kolonial itu diindikasikan oleh jongkok. Orang jongkok itu macam-macam. Ada yang jongkok karena ketakutan pada sistem feodal. Ada yang jongkok karena menghargai ilmu pengetahuan, di mana tradisi masyarakat sistem penghargaannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau feodal, santri itu tidak ada pilihan. Tapi kita kan ada pilihan. Kita jongkok itu ketika mau sowan sama kiai, gitu kan. Kalau kita nggak suka dengan sistem seperti itu, kita bisa pindah pondok tempat lain yang nggak jongkok, gitu. Feodalnya di mana? Sangat berbeda dengan feodal zaman keraton, zaman keraton zaman dulu ya. Kalau kamu nggak suka dengan jongkok begini ini ya, kamu keluar dari negara ini, keluar kamu dari keraton, dari apa namanya, kesultanan inilah. Itu baru bisa dikatakan feodalisme. Lalu kemudian ketika orang jongkok itu secara gestur memang punya makna, dan maknanya itu panjang sekali. Luas ya. Luas, ada relasi kuasa, ada macam-macam yang kita iya benar. Apa namanya, makna dari jongkok itu tidak sesederhana itu. Tetapi coba kita lihat, saya sendiri misalnya ketika mondok saya jongkok di depan kiai, tapi saya sakit diantar pakai mobil kiai, nggak bayar, diantar ke rumah loh, nggak bayar. Gitu kan. Waktu saya sakit diantar nggak bayar gitu. Lalu kemudian saya mengabdi dibayar. Saya kerja itu kan namanya mengabdi tapi tetap dibayar gitu. Lalu kemudian saya mendapatkan fasilitas. Oke Cak, kita masuk ke poin nomor 5 dari Guru Gembul ya. Jadi menurut Guru Gembul itu Cak, pesantren itu terlalu melangit, tidak bisa membumi. Artinya apa yang dia pelajari hanya sebagai taraf teori, tidak benar-benar bisa dipraktekkan. Sebagaimana dicontohkan kayak gini Cak, tentang kalau tidak salah itu menyangkut Al-Khazini. Jadi hanya karena di pesantren itu tidak diajari hitung-hitungan, maka tidak dipelajari, yang akhirnya kalau membangun sendiri jadi roboh gitu. Gitu. Iya. Gimana sebenarnya fakta yang sebenarnya kalau Guru Gembul kan pesanan pasar. Iya. Kalau Cak Malik sendiri gak adanya. Begini, soal Al-Khazini kita skip dulu ya, karena saya kan tidak terbiasa berbicara tentang sesuatu yang saya nggak terlalu ngerti. Jadi konteksnya seperti apa? Roboh itu jembatan yang dibangun di Amerika saja bisa roboh gitu kan? Apa itu bridge? Saya lupa ya, di Mississippi apa di mana gitu kan? Terus ya artinya roboh itu macam-macam lah, dan itu memang bukan bidang saya. Saya nggak ingin seperti Guru Gembul juga yang mengomentari sesuatu yang dia tidak terlalu ngerti juga itu. Saya skip dulu. Tapi kalau ditanya apakah pesantren terlalu melangit, in some extent
kalau dilihat oleh orang awam memang iya. Dalam tahap-tahap tertentu kalau guru gembul menggunakan kacamata dia sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak mengerti pesantren, memang iya. Jadi saya ingin bercerita sedikit konteks ya. Ada satu klasifikasi orang Jawa dalam konteks Clifford Geertz itu, dia peneliti itu biasa memberikan konteksnya karena dia risetnya di Kediri, lalu dia berikan istilah mungkin religion of Java gitu. Tetapi hasil riset Geertz ini bisa kita jadikan sedikit membantu ya kita perspektif. Geertz membagi orang-orang Jawa ketika itu santri, priayi dan abangan. Saya langsung masuk ke dunia santri. Nah, oke, pesantren itu kan dulu dalam sebuah bubble, dalam sebuah gelembung. Priayi dalam sebuah gelembung, abangan dalam sebuah gelembung. Kelompok masyarakat itu dulu dalam gelembung masing-masing, yang gelembung itu sangat kurang komunikasi antar gelembung. Mereka berkomunikasi sebagai sesama manusia dengan tetangga begitu saja, saling interaksi yang wajar dengan tetangga. Tetapi dia nggak tahu persis santri itu ngapain. Gitu. Kalau priayi nggak tahu persis santri itu ngapain, santri juga nggak ngerti priayi itu ngapain. Gampangnya beginilah bahasa orang awamnya. Para pegawai negeri, orang-orang saya membayangkan waktu saya kecil dulu, guru-guru SD, itu kami nggak pernah ngerti kehidupan mereka itu. Kalau sudah maghrib, menjelang maghrib kaum santri itu pergi ke musola, pergi ke masjid. Ya kan, nanti kalau sudah selesai madrasah ibtidaiyah, sudah selesai kelas 6 SD, mereka pergi ke pesantren. Orang-orang yang di bubble yang sebelahnya itu kalau habis maghrib tuh ya belajar nari, belajar gamelan gitu. Terus kalau sudah lulus SD, kalau di Banyuwangi kan belajar gandrung, di mana-mana ada kan sanggar-sanggar gandrung itu. Lalu begitu mereka lulus SD, mereka sekolah SMP di kota, mereka kos. Nah itu bubble, itu tuh gelembung. Gelembung mereka tidak dengan jelas bisa melihat gelembung santri yang ada di dalam gelembung santri. Santri-santri juga tidak bisa dengan jelas melihat gelembung mereka. Jadi dulu itu kita berkembang sendiri-sendiri. Jadi ya kan. Nah sekarang begitu muncul era reformasi, era komunikasi, era disrupsi kemudian namanya. Mengapa disebut disrupsi? Karena dia mendisrupsi satu sama lain. Yang tadinya antar gelembung itu tidak ada komunikasinya. Iya, mereka bisa dibilang eksklusif dalam gelembungnya, kecuali interaksi sehari-hari. Kalau bapak saya, walaupun bapak saya guru ngaji, tapi kemudian menyewa sawah milik orang. Nah, kita komunikasi dengan gelembung sebelahnya dalam konteks nggarap sawah gitu. Soal anaknya mondok di mana, pendidikannya apa ya enggak, mereka juga nggak pernah nanya gitu. Nah, era komunikasi itu memungkinkan antar gelembung itu saling sapa, saling nengok, saling melihat. Ya. Guru gembul itu namanya siapa? Aslinya? Tidak tahu. Nggak tahu kita ya. Anggaplah begini, orang-orang dengan nama-nama khas Jawa zaman dulu tuh jarang sekali yang mondok. Begitu juga pegawai-pegawai negeri, guru-guru SD itu dulu nggak banyak yang namanya itu nama-nama Arab gitu. Ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak pegawai negeri namanya nama Arab atau nama santri. Orang-orang mondok namanya santri-santri di pesantren namanya nama-nama yang bukan nama Arab gitu. Itu sudah mulai banyak. Itu pertanda apa? Pertanda sudah ada interaksi antar gelembung tadi itu, antar penduduk gelembung. Nah, ketika gelembung yang satu berkunjung ke gelembung yang lain, orang seperti guru gembul yang awam dalam dunia pesantren, dia baru melihat pesantren, jadi bilang elit banget. Iya. Saya melihat Bu Sri Mulyani misalnya, ya Bu Sri Mulyani ini elit sekali omongannya, ngomongin tentang begini begitu sistem keuangan apa macam-macam. Itu saya ya.
apalagi orang yang awam sekali gitu. Kayak misalnya sekarang contoh gap antar gelembung itu, Menteri Keuangan yang baru ini mengatakan bursa, ada orang bertanya bursa efek Indonesia ini sekarang sepi karena investor asing pada pergi. Apa kata Menteri Keuangan? Dia bilang, oh ini kesempatan dong buat kita membeli saham-saham itu yang ditinggalkan oleh investor asing. Mengapa dia ngomong begitu? Karena dia nggak ngerti penduduk kita itu yang nggak punya duit untuk membeli saham, Pak. Gimana sih? Gitu. Nah, jadi istilah beli saja itu saham itu tuh terlalu elit untuk santri yang pendidikannya murah gitu. Sehingga yang namanya usul fikih, yang namanya kawaid, yang namanya tafsir, yang namanya fikih mukoron, yang mana elit sekali bagi orang yang wawasan tentang pesantrennya baru mengenal orang di depannya yang mondok 1 tahun pulang lalu ditanyain, mondok 2 tahun pulang lalu ditanyain. Ya elit sekali. Tapi gini Cak, misalnya bagaimana membuktikan bahwa santri itu tidak hanya melangit, Cak. Kalau kita berbicara santri dalam konteks rujukan agama, ya. Ini biar lebih spesifik, biar kita fair. Santri dalam konteks rujukan agama, kamu baca pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Forum Basul Masail. Ya, itu pertanyaan rakyat jelata, Pak. Saya misalnya ada tetangganya dituduh sebagai dukun santet oleh tetangganya yang lain. Itu kan persoalan sehari-hari orang Banyuwangi tuh. Ya, gitu. Itu dibahas dalam Basul Masail. Apakah boleh melakukan ini itu, memberikan tuduhan. Lalu ada lagi masjid yang punya sedikit lahan tanah, lalu lahan tanahnya dijadikan parkir. Bagaimana, apakah biaya parkir itu termasuk kalau dimasukkan ke masjid hadiah, itu akadnya bagaimana? Itu persoalan masyarakat sehari-hari. Gitu. Bahkan masyarakat kita, saya kalau mau menyarankan orang kepada guru gembul atau siapapun yang kenal guru gembul ya, coba sarankan datang ke kiai 24 jam tinggal di rumahnya, ngintip aja 24 jam, lihat, lalu tengok, perhatikan yang sowan siapa, yang diadukan itu apa. Saya waktu itu jadi reporter. Saya bersama 3 orang anggota DPRD dan 1 orang aktivis NGO. Saya duduk bersama kiai di Serambi, waktu itu Kiai Muzaki. Saya duduk di Serambi Kiai Muzaki itu kurang lebih pokoknya saya kayak dari jam 8 habis isya ya, dari jam 8 sampai jam 2 dini hari. Itu orang kayak tidak berhenti, yang ditanyakan macam-macam. Misalnya ada orang punya hutang dengan tetangganya yang sudah sekian tahun nggak bayar. Kalau dibayar sekarang, kalau tanpa bunga itu nilai uangnya sudah kecil sekali. Enaknya bagaimana? Itu bertanya sama kiai, padahal kiai itu bukan yang dilihat bagi dia, kiai itu orang yang bisa mengayomi kan. Lalu ada orang datang diperiksa dokter nggak cocok macam-macam, sebaiknya minta dokter siapa, minta referensi dokter, tanya ke kiai, semuanya tanya ke kiai. Ini kurang down to earth apa? Ya. Jadi bedakan antara kiai tidak down to earth dan kiai dan Anda tidak tahu kalau kiai itu down to earth. Atau kayak gini, Cak, yang fakta yang kalau dari saya, Cak, ya. Karena yang pasti guru gembul itu pasti melihat rakyat jelata pasti, Cak. Maksudnya kaum santri yang ya mungkin yang pengetahuannya tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Dan bagi saya bahwa santri yang elit kayak misalnya Cak Malik misalnya, atau yang sepantaran dengan Cak Malik yang sudah sangat keren-keren, bahkan yang bukan hanya di jalur santri tapi di luar itu atau entah jadi apa, itu tidak banyak dikenal sebagai santri, Cak. Lah itu kan bukan salahnya santri kalau tidak dikenal sebagai santri. Kalau bagi saya bukan kayak gitu, Cak.
bagi saya bukan kayak gitu, Cak. Karena perlu membranding diri untuk bahwa santri itu kayak gini gitu loh, Cak. Ya, saya rasa itu terserah ekspektasi orang ya. Itu terserah ekspektasi orang. Tapi buat saya menjadi santri atau dikenal bukan santri itu sesuatu yang berbeda. Saya tidak serta-merta menjadi bukan santri karena saya dikenal bukan santri, misalnya kayak gitu kan. Paham. Nah, kan terus bagi saya itu sebagai logika publik untuk membenarkan logika publik bahwa karena pengikut guru gembul banyak nih, Cak nih. Iya. Santri itu perlu membranding dirinya gitu loh. Oke. Misalnya begini ya, misalnya saya itu hampir setiap ulang tahun pernikahan itu melakukan semacam pengabdian, mengajar di sekolah-sekolah di kampung-kampung kalau di Indonesia. Di mana gitu, saya travel pergi kemana, ke Ciamis atau pergi ke Tasik atau kemana lah. Pokoknya lalu di sana saya ngisi gitu. Saya ngisi. Dan kalau saya ada kerjaan urusan kantor misalnya di Bukit Tinggi, saya selalu mencari pesantren yang terdekat dengan tempat saya kerja. Di situ saya kayak bikin sesuatu, berbagi apa yang saya tahu. Yang saya tahu itu saya berbagi kepada masyarakat biasa. Dan mereka tidak mengenal saya sebagai santri. Yang mereka tahu itu misalnya saya konsultan ABCD dari perusahaan ABCD. Nah, buat saya mungkin itu penting gitu, tapi jangan juga dibebankan kepada semua orang untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Buat saya karena kita ini baru saja bisa menengok bubble orang gitu kan. Wajarlah orang nggak ngerti santri, nggak ngerti pesantren karena belum lama kok kita itu saling tahu gitu. Orang NU itu diterima jadi PNS itu belum lama. Dulu tuh banyak nggak diterima orang NU jadi PNS. Mahatali baru tahun ini, Cak. Mahatali baru direkognisi tahun ini. Gitu. Itu pun S1-nya, Cak. S2 belum. S1-nya, S2-nya belum. Oke, Cak. Kita masuk ke poin selanjutnya. Bahwa katanya di pesantren itu tidak mengerti kata how and why. Karena tidak diberikan kesempatan untuk menanyakan apa. Iya. Dan itu tidak ada sih di pesantren saya. Kalau saya gini, pertama kalau guru gembul ngomong apa saja itu ya memang dia sedang bekerja. Tetapi kita yang perlu diedukasi itu masyarakatnya, kepada siapa dia harus percaya gitu kan. Saya ingin ngajak masyarakat untuk kita belajar begini deh. Kalau ada artis sedang menyanyikan lagu jatuh cinta itu menurut Anda percaya nggak kalau dia sedang jatuh cinta? Harusnya tidak. Tidak kan? Yang harusnya Anda percaya tidak. Dia sedang menyanyikan lagu cinta. Ya gitu aja udah. Saya ingat. Kok bisa beda kayak gitu ya? Saya bahkan menilainya juga beda ya. Kenapa? Apa yang membuat itu timbul kira-kira ya? Kenapa orang-orang tidak berpikir bahwa guru gembul ini lagi ngonten? Kenapa ya kira-kira itu ya? Pertama kan konten-konten itu apalagi dia menyebut dirinya guru kan. Jadi jadi istilah guru itu juga mengkamuflase orang gitu kan. Ya itu abuse, bisa juga sih dibilang itu abuse istilah guru atau minimal memanfaatkan istilah guru. Tapi bisa jadi guru gembul itu yang saya tahu dia pernah diwawancari, dia itu memang guru gitu. Iya, dia memang guru SD kayaknya. Memang guru SD. Nah, tetapi kalau zaman dulu sebelum era disrupsi, guru itu dimanapun dia guru. Orang kayak orang-orang tua kita yang guru itu di kampung juga dipanggil Pak Guru kan. Dimanapun dipanggil Pak Guru karena peran dia sebagai guru itu terus melekat. Kayak kiai di pesantren dipanggil kiai, di luar juga kiai. Mengapa? Karena peran dia sebagai kiai itu melekat. Nah, saya nggak tahu kalau orang seperti guru gembul itu apakah peran dia sebagai guru saat dia membuat podcast itu melekat. Kalau tidak melekat, ya sebaiknya tidak dipanggil guru.
gitu. Iya. Tapi ya kan, pemahaman kayak gitu kan kayaknya susah untuk masyarakat, Cak. Ya makanya ini kita jelaskan. Misalnya ada guru yang kontennya adalah konten-konten tentang apa yang dia ajarkan. Nah itu artinya peran guru sedang melekat di dalam dirinya dan dia mengajarkan melalui media podcast, ya kan. Profesor saja kalau sudah pensiun sudah tidak dipanggil prof loh. Oh gitu. Iya kan. Tahu saya. Kenapa? Karena itu gelar akademik yang ketika dia pensiun sudah tidak lagi menyandang gelar akademik gitu kan. Tapi gini, Cak. Misalnya coba saya lahirkan sebuah fakta ya, Cak. Fakta yang saya ketahui tentang pesantren. Di pesantren itu ada istilah cangkolang, Cak. Bahkan hal itu ketika ada pelajaran, kita benar-benar di beberapa pesantren, harus kita akui itu, di beberapa pesantren memang bertanya itu tidak sopan, ya. Sampai tidak sopan, betul. Hal seperti itu harus kita kritisi. Jadi kalau mengatakan praktek tidak kritis itu ada di pesantren, saya mengakui. Praktek tidak kritis memang ada di pesantren. Tetapi kalau pesantren tidak mengajarkan kritisisme, itu persoalan yang berbeda. Iya kan? Iya, kalau mau ngomong pesantren mengajarkan apa, saya sarankan kepada siapapun yang ingin membuat konten seperti Guru Gembul, ambil mata pelajarannya, baca kitabnya, itu sederhana sekali. Misalnya saya penelitian tentang Mahat Ali, itu seluruh kitab Mahat Ali itu saya ambil, saya pelajari. Oh ini yang dipelajari, gitu. Itu caranya. Setelah itu baru kita mengatakan pesantren ini tidak mengajarkan ini. Apa alasannya? Ternyata setelah saya pelajari di seluruh kurikulumnya tidak ada bab tentang ini. Itu baru valid namanya. Tapi tidak bisa menghapus fakta bahwa di pesantren itu ada nilai-nilai tidak boleh kritis tadi itu, Cak. Fakta itu berbeda loh dengan tidak mengajar. Ada fakta tidak kritis. Oh iya. Ya. Iya kan, tapi diajarkan kritisme enggak? Diajarkan, diajarkan. Tapi praktek tidak kritis itu tetap misalnya ada. Ya jangankan di pesantren, di kultur. Kenapa? Karena kultur kita yang disebut Asian values itu ada menghargai orang tua. Dan dalam konteks Asian values, menghargai orang tua itu pada tataran tertentu dia mendistorsi nilai-nilai kritis. Misalnya saya kepada bapak saya pakai bahasa halus. Nah, bahasa halus itu artinya saya sudah tidak setara dengan bapak saya. Iya. Tapi terjadi komunikasi akhirnya kan? Ya terjadi, tapi tidak setara dalam konteks ini. Tapi praktek saya berkomunikasi dengan bapak saya ini kan berjalan berpuluh-puluh tahun sejak saya bisa berkomunikasi dengan ayah saya kan. Ya. Walaupun saya tetap pakai bahasa halus, saya tetap punya cara agar kritik saya terhadap bapak saya sampai. Benar. Gitu. Kalau orang yang tidak dibesarkan dalam tradisi sopan santun ala pesantren, dia nggak bisa. Dia nggak bisa membayangkan bisa ya orang sekritis itu. Misalnya begini, contoh nih, kalau di Australia, saya memanggil pembimbing saya itu Adam. Hi Adam, did you finish? Did you how about my thesis? Did you review it? Saya panggil Hi Adam, did you bla 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 gitu. Kenapa saya panggil nama? Gitu. Dia juga panggil nama, equal gitu. Nah di dalam tradisi Jawa. Kalau tiba-tiba saya panggil guru saya dengan namanya gitu aja, misalnya Man Firman gitu kan, komunikasi justru akan terhambat. Karena guru menganggap anak ini nggak sopan begini, komunikasi jadi terhambat. Berarti jangankan kritis. Berarti harusnya kritis, ya. Tak mungkin ya berarti, Cak. Berarti memang ada satu budaya yang harusnya tidak dinilai oleh orang yang tidak tahu kepada budaya itu gitu, Cak. Exactly. Emang seperti itu. Iya benar. Sekarang teman-teman bisa melihat lah bagaimana kalau tidak ada kritisme di dalam pesantren itu, apa mungkin pesantren itu bisa berkembang sedemikian besar itu. Kalau Guru Gembul misalnya
Guru Gembul di awal-awal itu kan mengatakan memprediksi pesantren itu akan tutup, akan tidak ada santrinya sampai sekian tahun gitu kan? Iya, 35 kayaknya. Ya, saya akan sedikit mereview logika yang diceritakan oleh Guru Gembul. Dia mengatakan tahun sekian santri berkurang, tahun sekian santri berkurang, tahun sekian bertahan, tahun sekian berkurang jauh. Dengan tren pengurangan ini, maka sekian tahun kemudian akan pesantren akan tutup. Itu fakta. Yang pertama bahwa ada penurunan itu fakta. Ya. Tapi prediksinya, apakah prediksinya itu benar? Nanti dulu. Iya kan dia memprediksi kan. Ya. Dia memprediksikan pesantren ketutup. Nanti dulu. Misalnya, kalau data ini kita taruh, ada data yang lain lagi. Misalnya pesantren X itu tadinya buka sederhana, lalu kemudian terdimodernisasi, dibikin semakin canggih segala macam, lalu santrinya bertambah, jumlah pesantren kemudian bertambah, jumlah pesantren kemudian bertambah. Nah, apakah itu juga bisa menjadi fakta? Ya, nggak bisa kan jadi fakta, gitu. Itu ada banyak variabel untuk memprediksikan sesuatu. Iya benar. Yang paling jelas, ini seorang peneliti besar ya, sosiolog besar. Misalnya yang Clash of Civilization itu, sorry, bukan itu. Pokoknya nanti deh, kalau saya ingat saya. Ada prediksi bahwa masyarakat modern akan meninggalkan agama. Dulu gara-gara ketika sebelum revolusi di Eropa, agama kan sangat dominan ya. Nasrani itu dominan sekali. Gereja Katolik itu sangat dominan. Kenapa? Karena dianggapnya karena masyarakat masih belum berpikir logis, belum berpikir kritis, belum termodernisasi, belum tercerahkan, kira-kira gitu. Lalu kemudian nalar kritis datang, kampanye tentang kritik terhadap agama datang, kemudian pelan-pelan orang tidak percaya dengan agama. Mereka yang sudah mulai berpikir logis tidak percaya kepada agama. Nah, lalu ada prediksi bahwa nanti zaman modern, istilah zaman modern ini juga problematik ya. Anggap saja begini, nanti abad ke-20, abad ke-21 agama mulai ditinggalkan. Ternyata prediksi itu tidak benar. Tidak terjadi, bukan tidak benar, tidak terjadi. Mengapa? Ternyata pada late modernity, pada modern akhir ini, pada abad 21 semakin banyak uncertainty, semakin banyak ketidakpastian. Ketika masyarakat itu tertekan dalam ketidakpastian, dia meyakini agama sebagai tempat kembali. Jadi harus punya pegangan ya, Cak? Iya, harus punya pegangan. Ternyata agama tetap dipeluk. Bedanya kalau dulu dipeluk karena masyarakat itu belum bisa berpikir logis dan belum kritis, sekarang memeluk agama karena kekhawatiran. Tapi agamanya tetap eksis. Gitu. Jadi prediksi bahwa agama di zaman modern atau arti pasca pencerahan itu akan ditinggalkan ternyata tidak gitu. Walaupun motivasinya berbeda gitu loh. Ini tapi buat teman-teman yang ingin memprediksi. Aneh kok bisa Guru Gembul mengatakan seperti itu dengan data seperti itu. Yang terjadi, yang saya ketahui, data yang saya punya, yang mungkin skupnya lebih kecil daripada Guru Gembul karena saya cuma pesantren di sini sama pesantren di Sukoharjo. Yang saya ketahui di Sukoharjo itu malah menolak santri. Bukan menolak, tapi lebih membatasi gitu. Gara-gara terlalu banyak yang mau masuk gitu ya. Begini, kalau Guru Gembul mengatakan sesuatu yang tidak seperti fakta yang kamu lihat, ya kamu nggak usah heran. Kamu gini deh, siapa artis Indonesia paling top sekarang? Dia setelah menikah bahagia sekali, honeymoon, lalu ada undangan, kemudian dia menyanyikan lagu Patah Hati. Apakah dia patah hati? Enggak. Gitu. Dia hanya sekedar pingin nyanyi lagu Patah Hati. Dan ini ya, selanjutnya itu Guru Gembul itu bukan hanya how tapi why. Itu menganggap bahwa ya hanya caranya dari untuk mempraktik, misalnya dicontohkan
kan tahu ayat zina. Tapi bagaimana mempraktekkan itu agar bisa menjadi jiwa itu katanya di pesantren nggak diajarkan katanya. Tidak ada. Makanya katanya ada lesbi dan sebagainya. Iya. Kayak gitu, Cak. Saya tidak bisa menanggapi sangat detail karena saya tidak tahu persis yang dimaksud apa. Tetapi kalau kita ngomong praktek lesbian, gay, itu praktek itu terjadi di mana-mana. Artinya faktor yang membuat orang menjadi gay, menjadi lesbian itu macam-macam. Bahkan gender itu sendiri spektrumnya luas sekali. Makanya sekarang queer kan. Sekarang ada orang yang tidak mau diidentifikasi sebagai apapun. Itu kenapa? Karena spektrum gender itu panjang. Anggaplah begini. Titik paling kiri itu laki-laki, titik paling kanan itu perempuan. Ada orang itu agak laki-laki, agak perempuan, laki-laki banget, agak begini, agak itu panjang sekali spektrumnya. Begitu juga soal hormonal dan lain sebagainya. Intinya untuk menjudge apa pesantren itu menjadikan orang lesbian atau gay, itu kita membutuhkan banyak sekali riset. Saya ambil satu contoh ya. Ini riset beneran ini. Sekarang orangnya jadi Profesor Saifuddin Zuri dari UIN. Dia angkatan di bawah saya. Dia melakukan riset tentang praktek gay di pesantren. Praktek seks man to man. Tadi seks laki-laki dengan laki-laki. Saya ngikutin ujiannya waktu itu. Kata pengujinya itu belum bisa dikatakan gay. Jangan-jangan dia itu hanya melakukan praktek masturbasi. Misalnya masturbasi, waktu itu saya ingat banget ini. Penguji mengatakan begini. Kalau ada binatang atau orang terus kemudian barangnya dijepitin pintu, dia merasa nikmat. Itu namanya apa katanya? Namanya itu gay atau bukan? Kalau dicepitin pintu, bisa jadi laki-laki yang di depannya itu hanya pemuas nikmat saat itu. Sebenarnya secara gender dia tidak menyukai laki-laki, tetapi karena yang ada di depannya laki-laki seperti yang ada di depannya pintu tadi itu. Jadi ini memang agak repot ya. Saya ini dokter yang ketat dengan metodologi, terus disuruh menilai seseorang yang saya nggak tahu sedang ngomong apa, sedang melakukan apa. Jadi saya juga harus hati-hati sekali gitu. Harus hati-hati. Tapi kan gimana ya, Cak? Saya juga bingung untuk membawa ini karena apa yang dikatakan Guru Gembul benar-benar susah, Cak. Untuk kira-kira Guru Gembul mikirnya gimana Guru Gembul gitu ya? Itu agitasi. Lebih mudah disebut dia itu melakukan agitasi, melakukan provokasi untuk membentuk image orang terhadap pesantren agar pesantren terlihat buruk gitu. Menurut saya sih lebih seperti itu. Apa yang dia sajikan adalah sebuah agitasi yang membuat orang menjadi punya penilaian buruk terhadap pesantren. Misalnya, Guru Gembul mengatakan saya sudah pernah mengkritik pesantren. Mengkritiknya lewat apa? Pesantren mana yang dia kritik? Entitas yang oleh Guru Gembul disebut sebagai pesantren itu apa? Kalau dia berbicara di podcastnya, nggak bisa dikatakan itu saya mengkritik pesantren dalam podcast saya. Lah podcastnya itu apakah pesantren itu pendengar atau penonton podcastnya? Oh iya. Saya tidak bisa mengatakan saya sudah mengkritik. Kita sebelumnya kan kritik pesantren ya. Saya kritik tuh pesantren lewat podcast. Ya, kita melakukan kritik iya. Tapi apakah kita mengkritik pesantren dan pesantren harus menyadari dia dikritik? Yang enggak, kita nggak bisa mewajibkan itu. Bahwa kita ngkritik iya, tapi kita nggak bisa juga menuntut pesantren merasa dikritik. Pesantren belum tentu mendengar kita. Kecuali dan enak ya, Cak. Iya. Enak Guru Gembul itu gara-gara ngomong yang tidak bisa dibantahkan. Kan nggak ada, Cak. Seandainya mau live sama kita mungkin saling bantah-bantahan. Enak. Saya suka kalau live, tapi saya lebih sukanya live-nya itu live diskusi, bukan berdebat. Karena
Karena berdebat itu tingkat Banyakan emosional kebenarannya ya. rendah. Tingkat kebenarannya rendah. Misalnya ketika guru gembul berdebat dengan Ustadz siapa yang alumni Mesir, alumni Al-Azhar. Iya, saya lupa itu namanya siapa Saya itu dalam konteks itu saya membela guru gembul. Saya membela. Gimana? Karena guru gembul terintimidasi dengan istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Ustadz itu. Tidak terintimidasi paham ya. Oleh judul-judul kitab, terintimidasi oleh jumlah jilid-jilid kitab, oleh nama-nama ulama. Dan guru gembul itu bukan orang yang ahli di bidang itu. Tidak adil berarti ya. Ya, saya membela dia dalam konteks itulah kenapa walaupun guru gembul mengatakan dirinya kalah gitu. Dia kan mengatakan dirinya kalah gitu ya. Saya tidak menilai dia kalah gitu. Saya melihat guru gembul itu ini sedang ada perdebatan yang menurut saya agak ya namanya perdebatan ya. Bagi saya tidak seimbang karena bukan mereka tidak menyepakati istilah yang dipakai, bahasa yang dipakai gitu kan. Makanya saya menghindari perdebatan. Saya suka diskusi. Bagi saya gara-gara guru gembul memang harusnya tidak berbicara tentang itu, Cak. Itu kesalahan kayak misalnya sekarang pesantren. Gimana orang di luar pesantren dengan data yang minim kemudian menilai pesantren. Itu kan kesalahan fatal sekali dari guru gembul. Makanya saya bilang dia itu agitasi. Dia melakukan agitasi, melakukan provokasi. Orang yang melakukan agitasi, melakukan provokasi ya targetnya apa? Targetnya orang targetnya ya image pesantren rusak di mata publik gitu. Kalau itu tercapai sudah gitu. Ini Cak, yang poin yang ke-7 Cak. Terlalu guru sentris Cak. Jadi katanya semua kebenaran itu ya dari guru gitu. Bahkan katanya ketika bahkan bertentangan dengan Al-Quran yang penting ya guru gitu katanya. Oke. Soal guru sentris saya rasa ada benarnya ya. Dan itu tidak hanya di pesantren tapi hampir seluruh sistem pendidikan di Indonesia itu guru sentris. Setting ruangan saja kan guru di depan, guru berbicara itu sudah guru sentris. Di tempat kami dulu kita mengajar itu student center istilahnya. Kepentingan student itu sebagai center. Student pingin apa, guru memfasilitasi. Tapi student center itu di Indonesia belum lama loh. Dan baru diterapkan di sedikit sekali institusi. Jadi, gitu. Guru sentris itu benar ya yang terjadi? Guru sentris menurut saya masih setuju guru gembul mengatakan guru sentris. Tapi kalau guru sentris itu diartikan guru sebagai sumber kebenaran utama. Bahkan kalau berbeda dengan Al-Quran saja guru dibenarkan. Itu enggak begitu. Itu enggak kayak gitu di pesantren. Yang namanya guru sentris itu yang terlihat di pesantren adalah guru datang dengan membawa materi yang sudah disiapkan oleh guru. Yang sudah kitabnya pun paten, kitab ini yang akan kita baca. Perkara ada kitab-kitab yang lain itu hanya pendukung saja gitu kan. Nah itulah yang disebut sebagai guru sentris di pesantren. Yang lalu bagaimana kalau student center? Kalau student center ya metodenya menyesuaikan. Setiap siswa punya keunikan sendiri, diajarkan dengan sesuai dengan keunikannya, difasilitasi sesuai dengan bagaimana proses dia memahami. Ya itu namanya student center. Tapi tidak hanya di pesantren, dalam konteks pendidikan di Indonesia student center itu masih sangat minim. Dan itu harus kita sadari bersama. Dan saya tidak tahu apakah student center seperti yang ada di dalam kampus-kampus sekuler itu efektif di pesantren. Itu perlu kajian lebih dalam lagi. Karena ini kan faktor budaya itu juga ya. Betul, faktor budaya, faktor latar belakang siswanya, faktor latar belakang gurunya, faktor sistem pendidikan yang sebelumnya dialami oleh guru gitu. Sekedar informasi, guru di pesantren itu biasanya santri senior mengajarkan adiknya. Terus begitu.
mengajarkan adiknya. Misalnya guru kita yang sekarang sangat terkenal, Kiai Afifuddin Muhajir. Kiai Afifuddin Muhajir itu kalau dirunut itu kakak kelas kita ya kan. Oh iya benar. Nah itu yang terjadi di pesantren. Berbeda dengan di kampus-kampus sekuler. Di kampus sekuler guru itu rekrutmen terbuka. Kalian bidang studi yang dibuka apa? Lalu open recruitment gitu. Nah karena open recruitment sehingga referensi atau latar belakang guru berbeda-beda. Latar belakang guru yang berbeda-beda itu menimbulkan atau menciptakan budaya belajar yang berbeda, ya kan? Beda dengan tradisi pesantren. Jangankan pesantren, UGM saja belum lama rekrutmen itu benar-benar terbuka. Orang non UGM bisa jadi dosen UGM loh. Tapi dari beberapa perkataan guru gembul itu kan sebenarnya guru gembul kesalahannya satu, cuma salah data. Salah data. Iya Cak. Masalahnya yang diteliti itu cuma ini gitu loh. Kemudian dikomentari. Kemudian kesimpulannya masalahnya menyebutkan pesantren gitu. Iya. Jangan-jangan sekolah ini gitu. Betul. Guru. Oke Cak. Berarti bahwa guru sentris itu benar tapi kebenaran hanya dari guru, artinya tidak dari Al-Quran dan hadis itu pasti salah ya Cak ya? Ya tidak. Lagi-lagi kalau mau menilai pesantren itu masing-masing pesantren beda-beda. Jadi gini, pesan kepada para penonton channel ini, pesantren itu kan lembaga pendidikan yang organik tumbuh bersama masyarakat. Ceritanya nih, ketika sistem pendidikan itu belum masif seperti sekarang. Ya zaman dulu itu kalau ada orang lumayan ngerti begitu ngajarin tetangganya gitu kan. Lama-lama orang yang belajar itu menjadi banyak gitu. Misalnya ada orang kaya, biasanya nih trennya begitu, orang kaya lalu punya menantu pinter agama, kemudian sama mertuanya difasilitasi menampung tetangga-tetangganya belajar. Yang belajar makin banyak lalu jadi musola, makin banyak ditambahin kamar, jadilah pesantren. Lalu kemudian masyarakat menuntut agar pesantren itu belajar ilmu yang lain juga, lalu pesantren mendirikan sekolahan. Lalu pesantren mendirikan madrasahnya lalu mengadopsi kurikulum nasional gitu. Jadi pesantren organik tumbuh bersama masyarakat. Sehingga tidak bisa mengeneralisir pesantren. Karena pesantren tumbuhnya bersama masyarakat. Dan jadi budaya pesantren beda-beda. yang seperti apa gitu. Ini saya ngomong pesantren tradisional ya. Tumbuh bersama masyarakat itu artinya berbeda-beda. Kemudian konsekuensinya gitu. Sangat berbeda dengan pesantren yang dibangun oleh investor. Ada orang kaya di mana lalu membeli lahan luas, lalu dibuka, dikasih bangunan asrama-asrama, masjid segala macam, lalu open recruitment, santri di mana-mana diiklankan, lalu orang datang gitu. Sehingga apa yang terjadi? Santri yang datang, orang tua yang memondokkan anaknya di situ, mereka tidak terlibat. Tetangga-tetangga juga tidak terlibat dalam pembangunan sebuah sistem pesantren. Itulah kenapa dalam konteks pesantren tradisional Gus Dur menyebut kita ini subculture. Gitu, karena kita ini bagian dari culture gitu. Jadi kamu kalau kita pergi ke Tebuireng, pergi ke Sukorejo, pergi ke Ploso, pergi ke Lirboyo, mungkin kurikulumnya mirip. Sukorejo mirip dengan Tebuireng karena Ki As'ad alumni Tebuireng. Pesantren saya di Banyuwangi itu Rodotu Tolaba mirip sekali dengan Ploso karena kiainya alumni Ploso gitu kan. Nah, genealogi pemikiran, kitab-kitabnya bisa mirip, tetapi karakter khas pesantrennya tetap nampak masing-masing pesantren harus gitu ada karena itu dia juga tumbuh ya, bersama masyarakat gitu. Dan harus ada kan karakter pesantren itu ya. Bahwa misalnya Ada. Jadi kalau Matali ya. Jadi guru gembul yang mengatakan seperti itu bahwa
misalnya di poin nomor 9 itu membuat ajaran baru tanpa dasar yang kuat itu aneh ya, Cak ya. Ya itu yang saya bilang agitasi. Orang melakukan agitasi kan begitu, melakukan propaganda, melakukan provokasi. Kok bisa dikatakan pesantren mengajarkan tanpa dasar? Iya. Ini Dan belum lama ini, gimana, Cak? Gimana? belum lama ini kiai-kiai NU itu berkumpul di Tebuireng untuk salah satu agendanya yang saya tengok dari teman-teman yang ikut menjadi ikut sibuk menjadi panitia, anggaplah begitu. Salah satu agendanya adalah menyambungkan para kiai-kiai itu dengan pemegang sanad kitab-kitab yang mereka baca. Jadi Oh. di Jelas pesantren ya. itu di pesantren itu ada tradisi sanad. Jadi ada rantai rantai ilmu pengetahuan. Rantai ilmu pengetahuan misalnya saya belajar kitab Hikam. Dulu ngaji sama Kiai Khalil. Kiai Khalil itu ngaji dengan Syekh Ismail Al-Yamani. Syekh Ismail Al-Yamani mengaji kepada siapa terus begitu, itu ada silsilahnya. Sampai Ya ke kan? Pengarang. Yang silsilah itu bersambung kepada Rasulullah. Tentu saja tidak bisa 100% dari Rasulullah 100% dipahami di bawahnya. Tentu ada distorsi, ada pengembangan begitu. Itu biasa, namanya juga sebuah proses ilmu pengetahuan. Tapi yang ingin saya katakan adalah jika rantai pengajaran saja diberi perhatian sedemikian rupa lalu dituduh tidak berdasar, menurut saya itu terlalu jauh gitu, terlalu mengada-ngada. Cak, gini, kalau saya berusaha untuk memahami kenapa kok misalnya bahkan dianggap berbeda dari hadis, menyimpang dari hadis dan lain-lain. Karena mereka terlalu tekstualis ya. Kalangan-kalangan guru gembul, misalnya contoh seperti yang pernah saya bahas sama Uzat itu, Harry Pras kayak gitu. Hadisnya kayak gini, jadi tidak boleh kayak gini. Karena tidak tahu metodologi bagaimana cara memproduksi hukum, akhirnya seakan-akan berbeda dari produk itu sendiri, Cak. Ya, kita kan tidak tahu persis maksud Rasulullah. Siapa sih yang benar-benar tahu maksud Rasulullah? Itu yang tidak mereka pahami, Cak. Iya, kalau koreksi saya terhadap istilah yang tepat itu, guru-guru di pesantren itu berbeda dengan hadis yang dipahami oleh guru gembul, misalnya kayak gitu. Nah, ya mungkin saja berbeda karena setiap orang memahami hadis berbeda-beda ya. Antara orang di pesantren yang punya keahlian khusus mempelajari tentang bagaimana ilmu hadis sampai sanad dan matannya, dengan orang yang tidak belajar tentang ilmu hadis, ya tentu berbeda cara memahaminya. Pasti. Sayangnya sudah dilabelin guru itu, Cak. Kemudian, Cak, poin yang ke-10. Ini poin yang terakhir. Gara-gara terlalu guru sentris itu, Cak, akhirnya guru itu dipandang selalu membuat murid ini agar loyalitas kepada dia. Oke. Kalau loyalitas dan itu gini, Cak, sebelum komentar. Okay. Saya menemukan fakta di beberapa pesantren yang saya ketahui, bahkan ini benar-benar terjadi, Cak. Apa kata gurunya itu dilakukan gitu, Cak. Ya. Itu ada konsep spiritual ya, yang di dalam konteks pesantren kadang memang agak campur aduk antara pembelajaran di kelas dengan konsep spiritual. Kalau konsep spiritual itu kan ada yang dikenal dengan murabbi ruh gitu. Ya, benar. Jadi apa sih bahasa Indonesianya murabbi ruh itu? Pembimbing jiwa. Pembimbing hati, pembimbing jiwa, pembimbing jiwa. Karena manusia itu dipahami ada jasad dan ada jiwa gitu kan. Ada fisik, ada ruh.
Sedangkan guru itu dianggap pembimbing ruh, sedangkan yang abadi adalah ruh, maka disitulah orang loyal kepada guru. Ini kan konsep pembelajaran spiritual. Agak berbeda sebenarnya dengan pembelajaran kognitif. Pembelajaran yang mengajarkan teori tertentu untuk bisa dipahami secara kognitif yang bukan sifatnya spiritual. Memang konteks pesantren itu agak kelit-kelindan antara pembelajaran dalam arti kognitif ya dengan pembelajaran spiritual. Ini pembahasannya lain lagi gitu, lebih panjang lagi. Kalau mengenai loyal tadi, tidak hanya di pesantren, dalam gerakan-gerakan Islam Salafi misalnya, dikenal dengan al-wala wal bara misalnya. Ada di dalam disertasi saya tulis satu sabab khusus tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini benar-benar doktrin yang menanamkan loyalitas kepada guru mereka dan menolak kepada guru yang lain. Itu tidak di pesantren, bukan pesantren NU itu. Coba kamu yang pernah mondok nih, yang kamu mondoknya lebih serius daripada saya. Saya kan ya inilah saya agak terdistrap dengan tema-tema yang lain. Al-wala wal bara itu bagaimana? Coba kamu jelaskan yang sederhana aja itu. Ya kayak gitu, Cak. Benar-benar doktrinisasi, bahkan mengkafirkan, Cak. Wala itu kan apa bahasa Indonesianya? Wala itu kan dari waliyun itu kan. Apa ya? Wali pembimbing. Pembimbing kan? Ya. Kalau baro yang membebaskan. Yang membebaskan. Jadi ketika jamaah Salafi itu dengan konsep al-wala wal bara itu mereka jadi konsep itu memungkinkan jamaahnya untuk benar-benar loyal kepada gurunya dan tidak bisa menerima kebenaran dari guru orang lain gitu. Karena dianggap cuma dia satu-satunya yang akan membebaskan dari api neraka mungkin aja ya. Betul. Jadi kan ini ya, tapi saya ingat ya istilah saya berpotensi atau memungkinkan. Jadi konsep al-wala wal bara itu memungkinkan murid untuk benar-benar loyal kepada gurunya dan menolak kebenaran dari guru yang lain. Itu bukan dari pesantren NU. Enggak. Itu al-wala wal bara. Saya rasa kalau saya menganggap yang dikatakan Guru Gembul dalam podcast itu serius dari hati dia, dari pikiran dan hatinya ya, bukan sekedar konten yang untuk jualan. Kalau itu datang dari hati dan pikirannya, saya curiga Guru Gembul ini mendapatkan atau meyakini doktrin al-wala wal bara. Bukan titipan. Kalau dari dirinya, kalau ini dari dirinya, dia benar-benar dari dirinya mengeluarkan podcast yang sedemikian negatif terhadap pesantren, saya curiga dia ini terpengaruh oleh konsep al-wala wal bara. Tapi saya luruskan, Cak, setelah saya searching tadi, kalau al-wala seperti tadi kesetiaan dan lain-lain, kalau bara itu ternyata melepaskan diri dari yang berbeda dengan dirinya. Nah, itulah makanya dia tidak menerima kebenaran dari tempat lain kan. Aduh, iya. Jadi kalau kamu berguru kepada saya ya hanya kepada saya lah kamu menerima kebenaran itu. Dan kepada orang lain walaupun dia membawa kebenaran, kamu gak mau gitu. Karena kamu membebaskan diri dari orang-orang lain selain guru kamu gitu. Itu jadi Cak, poin besar di Salafi aja. Pilar. Yes, riset saya itu dari kelompok JI ya, Jamaah Islamiyah, yang kebetulan mereka Salafi yang informan saya. Ya begitu. Oke, Cak, untuk mengakhiri ini mungkin dari sampean dulu untuk merangkum semuanya ini, Cak.
Kalau dari saya, Cak, rangkuman saya adalah guru gembul itu tidak salah, cuma datanya yang guru gembul miliki yang salah. Akhirnya ya keterbatasan kita harus pahami bahwa beliau bukan guru, beliau bukan peneliti. Harus dipahami kalau hasil penelitiannya, hasil bacanya jadi kayak gitu. Goblok lah intinya, Cak. Kalau saya sih, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman penonton bahwa guru gembul itu hanya salah satu contoh untuk saya memberikan informasi tentang pesantren. Saya nggak mengambil tiket seriously, nggak menganggap serius sekali konten guru gembul, enggak. Tapi ada beredar pemahaman seperti itu, gitu. Lalu saya memberikan klarifikasi gitu. Buat saya terlalu istimewa untuk kalau saya membahas guru gembul itu bukan karena istimewa guru gembulnya, tapi karena besarnya dampak bahaya konsep-konsep yang kurang tepat ini gitu. Jadi ya gitulah. Anggaplah kalau kamu ada penyakit datang, kalau dokter mengobati seseorang itu kan bukan saking berharganya sebuah penyakit kan, tetapi karena bahayanya dia merusak tubuh orang itu gitu kan. Bahasa sampean itu halus sekali, Cak. Tapi saya ingin lebih akurat. Oke. Baik teman-teman, semoga kalian dapat mengambil banyak poin dari apa yang kita bahas. Mungkin bisa di komen, kita bisa dikritisi, mungkin ada data-data dari kita yang belum valid tentang pesantren utamanya, bisa dikritisi dan mungkin kita akan jadi bahan data juga buat kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, Cak Malik, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.